Prinsipku uang masuk gak boleh keluar. Aku nggak tahu background kalian dari mana, tapi kalau background kalian menengah ke bawah, edukasi adalah aset satu-satunya. Nah, setelah aku melihat orang kalau mau sukses tuh butuh 3 skill. Yang pertama, karena aku kalau bisa balik dulu punya kesempatan seperti ini, aku pasti maksimalin. Aku itu orang yang nggak mau mikir ke depan, planning ke depan, tapi tidak mau mikir ke depan. Nah, tapi itu adalah gambaran realita dunia kerja. Ya. Menurutku kalau ditanya paling penting apa? Itu. Halo Sobat Merdeka, kembali lagi di talk show Kampus Merdeka bersama saya Karina Syahna sebagai hostnya. Dan hari ini kita kedatangan lagi tamu yang spesial, Kokoko. Oh, Ini dia tamu kita. Langsung disambut sama Kak Theo Dery. Langsung dong. Welcome Kak di talk show-nya Kampus Merdeka. Thank you banget udah bisa nyempetin datang ke sini. Siap, thank you udah ngajak-ngajak nih. Pastinya. Semoga hari ini obrolannya jadi berkat. Amin, jadi Amin. berkat bermanfaat udah pasti. Jamin. Kalau datangnya dari Kak Theo sudah pasti akan menjadi manfaat yang besar buat para Sobat Merdeka. Amin. Jadi didengarkan baik-baik sampai akhir nih ya teman-teman ya. Nah Kak Theo, aduh ini semua pasti tahu Kak Theo tuh sibuk banget dengan berbagai kesibukannya, bisnisnya. Amin. Nah, Kak Theo boleh ceritain gak sih emang buat mungkin yang belum begitu kenal, Kak Theo sekarang berkarir sebagai apa? Apa aja karirnya Kak? Oke, ini buat Sobat Merdeka dan panggilannya apa biasa? Karin. Yes. Biasanya jadi kalau aku, backgroundku tuh dari 2015 entrepreneur. Oke. Kerjaannya bikin pameran. Jadi kalau buat teman-teman, kalian lagi datang ke mall, di main atriumnya lagi ada pameran gitu ya. Entah temanya Jepang, sports, local brand atau apapun. Nah, kerjaanku namanya Byte Project yang pertama itu kerjaannya bikin kayak gituan. Jadi kayak exhibition organizer Betul. gitu ya. Setahun kita bikin around 30 sampai 40 lah. Kemudian itu kan offline. Oke. Untuk online-nya aku ada juga. creative agency. Namanya Studio Acro. Jadi itu ngerjain social media, online campaign, mini series. Oh nice, banyak ya. Selain itu masih ada lagi? Selain itu ada Cafe Meet Talks juga, itu media buat finance, tapi sekarang lebih banyak B2B-nya. Plus mungkin yang recently banget, dari September 2022 kan aku mulai konten tuh, makanya ada Kokoko. Oh makanya tuh awalnya si Iya. Kokoko. Nah ternyata puji Tuhan dengan kita berimpact, rezeki juga banyak di daerah situ. Ada satu lagi lah sebuah entitas bisnis buat si Kokoko ini. Jadi mungkin personal branding, placement segala macem. Untuk dimasukin yang si personal branding Betul, Kokoko ini jadi ya. sekarang semuanya aku berusaha menjadikan sebuah ekosistem. Brand kerja sama aku as KOL misalnya, key opinion leader, kontennya atau online activation-nya sama Studio Acro, agensiku. Yes. Mereka mau penetrate market offline bisa ke Bisa Byte. Byte Project yang Iya, exhibition betul. organizer tadi ya. Kadang-kadang banking mau bikin roadshow, butuh semuanya, bisa juga. Jadi langsung sekaligus bisa di satu ekosistem lingkupnya Kak Theo sekaligus ya. Prinsipku uang masuk gak boleh keluar. Pinter ini, harus dicontoh nih Sobat Merdeka ya. Nah tapi Kak, apa sih yang menginspirasi Kak Theo untuk akhirnya menjalankan ini semua? Oke, sebenarnya mungkin kalau buat teman-teman yang udah tahu backgroundku gitu ya, aku ini single parent. Oke. Mama itu ordinary worker. Jadi dari dulu itu aku adalah orang sebetulnya ya. Sekarang kalau ngomong kayak gini susah. Semua orang lihat muka aku bilang nggak ada yang percaya pernah dalam kondisi yang tough. Entah kenapa begitu stereotipnya ya. Tapi aku tuh dari dulu ibaratnya termasuk menengah ke bawah sebetulnya. Dulu kalau aku sekolah itu awalnya sekolah di penabur kan cukup mahal. Nah aku dapat pengurangan uang sekolah, jadi bayar uang sekolah cuma 20%. Oke. Karena ada surat single parent plus dulu surat keterangan gak mampu dari gereja segala macam. Akhirnya kuliah di Prestia Mulia, aku sambil kerja juga, patungan sama mama sampai kuliahnya selesai. Nah ini aku kasih background sedikit nih biar ntar pas kita ngobrolin. Luar biasa ini journey-nya, maksudnya dari manapun kita situasinya ya, maksudnya sistem, situasi ekonomi, situasi keluarga atau apapun itu nggak menutup apa ya semangat kita lah Justru intinya. kejepit udah nggak ada pilihan tidak bersemangat. Jadi harus semangat biar we can achieve something untuk masa depan kita ke depannya. Nah itulah. Jadi kalau misalnya tadi kan Kak Theo udah sempet spill sedikit di masa-masa journey itu, ada nggak Kak Theo rutinitas yang emang kamu lakuin untuk kamu bisa semangat dalam situasi kejepit itu yang kamu lakuin sehari-hari that
keeps you going kayak gitu? Oke, apa yang aku lakukan dari dulu sampai sekarang, ini mungkin habit kecil juga ya. Jadi prinsip hidupku cuma satu. Aku itu orang yang nggak mau mikir ke depan. Planning ke depan, tapi tidak mau mikir ke depan. To ahead gitu Iya, ya? jadi aku itu orangnya simple. Dari dulu aku selalu prinsipnya, hari ini ada kerjaan apa, kita do the best. Yes. Hari ini terjadi apa, bisa makan, ngobrol sama temen, ngopi, apapun, kita harus bersyukur dengan cara yang the best juga. Jadi nggak cuma do the best, tapi bisa nikmatin. Yes. And then yang ketiga, di ujung hari aku selalu pray for the best. Jadi kita menyerahkannya pada Tuhan yang terbaik. Gitu. Jadi apapun kondisinya, kalau kita fokusnya daily dan kita bisa do the best, kita enjoy dan kita menyerahkan dengan ikhlas, itu semua masalah kita bisa lewati. Nah, aku setuju banget sama yang kamu bilang tadi, karena kayak sama aja kayak living consciously, kita harus be present at the time. Emang kita harus plan ahead kayak tadi kata kamu, tapi kita harus benar-benar maksimalin banget, do our best yang sekarang ada in order ke depannya bisa jadi lebih kuat, lebih baik lagi. Nah, tadi kan udah disinggung-singgung tuh, berarti bisnis sekarang banyak banget, ada 3 ya. Nyambung gak nih sama pendidikan Kak Theo dulu? Tadi sempat sebut Prasmul ya, pendidikan formal Kak Theo dulu apa? Dulu aku S1 ekonomi di Prastia Mulia itu jurusan bisnis. Pas banget, pantesan ya. Nah, pas di pembelajaran saat di kampus, ada nggak kayak merasa teori or praktek yang kayaknya tuh berdampak banget di perbisnisanmu sekarang? Oke. Kalau ngomongin dari kurikulum teori segala macam, tentu saja framework berpikirnya itu sangat kepake. Karena kalau di Prasmul dulu kita selalu diajarin bahwa kalau mau bisnis, apa nih yang spesial dari bisnismu? Apa nih yang USP-nya? Unique selling point-nya ya. Minimal kadang ya tau lah ya kampus. Kalau kamu nggak punya unique selling point, kamu pun harus belajar storytelling supaya brandmu punya USP. Jadi itu adalah framework yang tertanam di setiap anak Prasmul yang kita temui sampai detik ini. Oke, apa nih yang makes you different? Apa yang makes you Selalu, distinct, makes you unique, Dan ketika value-nya? itu tertanam, itu apply ke semua hal yang kita mau ciptakan dalam kategori karya. Oke. Sebelum mulai kita unconsciously berpikir, ini apa USP-nya? Ini harus beda nih. Ini solve problemnya di mana ya? Nah, itu framework yang didapatkan dari S1 itu. Menurutku kalau ditanya paling penting apa? Itu cara berpikir yang tanpa sadar ditanamkan dalam 7-8 semester dan setelah lulus ke install. Jadinya sekarang sampai ke muscle memory ya kan di Betul, setiap dan menurutku karyanya. penting banget kayak gini. Kayak waktu di Prasmul itu selalu ada presentasi. Kerjaannya selalu grup. Mungkin kadang kalau kita lihat sekarang kita akan ngeluh, aduh presentasi lagi capek, aduh kenapa sih harus kerja bareng grup, kan repot, ada temen yang enak kerjanya, ada temen yang nggak enak, ada temen yang nyambung, ada temen yang kurang gitu. Nah tapi itu adalah gambaran realita dunia kerja, dunia bisnis. Kita nggak bisa milih namanya perusahaan orang kecuali kita punya perusahaan sendiri misalnya, gitu loh. Kita harus belajar beradaptasi sama orang-orang yang gimana di sekitar kita, itu kepake banget. Dan cara kita present, itu juga kepake banget. Kita mau ide, bikin deck. Mau bisnis cari investor, bikin deck. Partnership, bikin deck. Iya nggak? Semuanya kita bikin deck. Jadi menurutku itu udah latihan yang sangat real. Yang mungkin pada saat kita jalanin kita belum tahu nih guna aktualnya apa. Sampai kita nanti terjun ke lapangan langsung kayak kamu sendiri ya Kak? Betul, dan itu kepake. Nah itu kan kayak dari dulu ya. Dan sekarang mungkin udah setelah berapa tahun udah banyak juga mungkin sekarang anak-anak Prasetya Mulia atau anak-anak sekarang, menurut kamu apa perbedaannya pendidikan zaman kita dulu dan anak-anak sekarang? Zaman sekarang udah pasti ya, dari segi knowledge sebetulnya overload zaman sekarang. Bedanya gini, zaman kita dulu diberikan informasi sejalan sama guidance-nya. Semester 1 ini dulu, semester 2 ini, semester 3 ini, nanti bisnis project semester 7 ini. Gitu. Anak zaman sekarang apalagi terdorong pandemi, tidak ada kegiatan offline. Semuanya online, mau diprojectin juga nggak bisa. Jadi udah online, tidak ada guidance, terus semuanya masuk. Menurutku yang susah dari anak sekarang adalah memilah mana yang mirip seperti ilmu pengetahuan yang bisa dipraktekkan, mana yang the real harus kita absorb. Gitu. Jadi zaman sekarang kesusahannya apa? Misahin antara edukasi yang benar yang mana, edukasi yang terlihat benar yang mana. Nah, dan itu juga nanti ketika masuk ke lapangan, apakah itu bisa diaplikasikan apa enggak dengan ya tadi, either our future clients tadi. Mana yang emang textbook yang emang kita harus tahu dasarnya, tapi mana yang harus kita ibaratnya customize, kita modif lagi untuk bisa masuk ke pasarnya.
Ya itu pro cons zaman sekarang, tapi kalau kita mau bilang anak-anak zaman sekarang ya very brilliant lah. Mereka tahu jauh lebih banyak daripada angkatan kita. Ya, setuju. Tinggal tergantung Sobat Merdeka ya mau mengambil opportunities itu untuk dipelajari lebih banyak atau misalnya ya udah biarkan opportunities itu lewat saja. Nah, Kak, ini ngomongin opportunities ya. Gimana menurut Kak Theo cara kita melihat opportunities as a businessman sekarang berarti kan cara melihat opportunities dengan banyaknya bisnis yang ada di industri ini. Oke. Jadi gini, cara kita melihat peluang itu perspektif. Apa aja hal yang mempengaruhi perspektif kita? Itu semua input, proses, output. Kita berada di mana, tiap hari ngobrol sama siapa, bergaul sama siapa, dengerin konten siapa, baca buku siapa. Itu satu tuh pengaruh. Input tiap orang beda. Yang kedua, input tiap orang bisa banyak. Tapi kita prosesnya gimana? Kita cerna nggak, kita apply nggak, atau cuma denger doang? Karena kalau cuma denger, gampang. Besok hilang. Yang ketiga, outputnya sampai mana? Kita praktekin nggak? Ketika tiga ini berjalan, inputnya banyak, kita proses dengan baik, kita bisa praktekkan di industrinya. Pasti kita akan melihat peluang yang beda, yang sesuai dengan apa yang kita masukin ke sini tiap hari. Yes. Contoh, kenapa orang hari ini tiba-tiba pulang dari US bikin aplikasi? Karena dia lihat di US bagaimana perkembangan tech, bagaimana IPO company, bagaimana valuasi tech. Kenapa orang terjunnya F&B? Gedenya di F&B. Oh, karena mungkin tantenya punya restoran, dia dari dulu magang di situ, dia dari dulu makan masakan tantenya. Ya, jadi bisa dari mana aja tapi dibalikin lagi sama kapabilitas kita, kesukaan kita, interest kita ya. Kayak tadi ya akhirnya sama Kak Theo juga jadi punya gurita bisnisnya. Betul, makanya kalau kita ngomong opportunity itu tiap orang melihatnya beda. Beda-beda, betul. Tergantung juga sama support system di lingkungannya, dari ilmu yang dia belajar juga pastinya. Nah, tadi kita ngomongin berbagai bisnis ini dengan contoh-contoh yang tadi Kak Theo sampaikan. Kalau kamu sendiri Kak, gimana kamu pertama kali banget mulainya? Dan gimana kamu ngembangin yang akhirnya udah punya beberapa anak bisnis ini? Kalau aku mulainya kan dagang. Dari awal karena harus bayar kuliah patungan sama mama. Jadi dulu aku itu, aku orangnya kebiasaan ngelihat opportunity. Kenapa? Karena terbiasa harus mencari jalan hidup. Contoh waktu di Prasmo, kenapa aku dagangnya rajin dan bisa bayar kuliah sendiri? Karena aku tahu anak Prasmo berduit. Anak Prasmo berduit dan mereka hidupnya tuh jauh dari Mangga Besar. Which is mereka tidak ada nih supplier HP kayak Roxy atau Lokasari. Mereka nggak ada nih supplier baju kayak Mangga 2. Mereka adanya Uniqlo, Zara. Itu adalah sebuah opportunity buat aku. Yang terjadi apa? Aku cari baju-baju basic yang bisa buat kuliah yang bagus-bagus dari Mangga 2, aku foto-fotoin. Ya kalau Uniqlo, Zara segala macam starting price 300, 400, 500. Di Mangga 2 aku beli harga normal nih, nggak usah nego aja 120. Yes, jual ke mereka bisa 250. Yep. Temper glass, casing HP, power bank, semua itu. Nah, that's how you use opportunity. Betul. Ya, Kak. Bukan cuman kita mencari atau kita lihat aja, tapi you use it. Jangan sampai yang tadi kita bilang, jangan sampai dilewatin opportunity-nya. Tapi balik lagi, aku bisa kayak gitu karena aku membutuhkan hal itu untuk bayar uang kuliah. Jadi terdorong juga. Ada dorongan motivasi karena ada apa ya, ibaratnya urgency-nya juga yang which is it keeps you motivated. Nggak apa-apa kayak gitu karena keinginan kamu emang pengennya ke depannya bisa lulus kuliah dan juga bisa berbisnis ke depannya. So it's very kalau aku boleh ngomong Sobat Merdeka gitu ya nambahin. Aku nggak tahu background kalian dari mana, tapi kalau background kalian menengah ke bawah, edukasi adalah aset satu-satunya. Karena nggak punya apa-apa lagi, mau cari apa? Iya. Betul banget, setuju banget karena knowledge is power kalau kata orang-orang kan. Ya, dan dari manapun, dari mana saja, siapa saja kita bisa mendapatkan knowledge itu. Betul. Nah, terus gimana caranya Kak Theo bisa keep up sama bisnismu untuk stay updated, tidak terlalu konvensional? Ya gimana biar stay alive lah di banyaknya industri bisnis ini? Nah, kita harus tahu bahwa bisnis itu semua cycle. Ini kalau pendapat pribadiku ya, tidak ada satu bisnis pun yang bisa sustainable sendiri. Mereka harus jadi sebuah ekosistem. Kalau kamu lihat grup orang terkaya di dunia, di Indonesia semuanya grup konglomerasi. Nggak ada yang namanya perusahaan konglomerasi. Namanya apa? Grup konglomerasi. Dari mana? Mereka mau jualan apa? Yang beli perusahaan mereka. Banknya perusahaan mereka. Jual sahamnya kemana? Manajer investasi perusahaan mereka. Kebayang nggak? Even koperasi karyawan nih, perusahaan mereka. Uangnya diputer semua di dalam. Bagaimana membuat
sebuah bisnis sustain, cash flow-nya harus muter terus di dalam. Dan itu yang terjadi, orang membuat seperti itu. Nah, ketika aku melihat hal seperti itu, aku belajar, oh berarti aku juga harus ke depannya membangun pelan-pelan sebuah ekosistem seperti itu. Makanya aku mulai dengan, oh ini offline puji Tuhan jalan, ada keperluan online, bikin online-nya. Oh aku tiba-tiba puji Tuhan dikasih exposure, banyak brand kerjasama, brand butuh apa? Offline, bisa ke sini, online, bisa ke sini. Aku pribadi dapat uang lagi di luar itu sebagai apa? KOL, ada placement, ada invitation speaker. Nah itu dia Sobat Merdeka, jadikan inilah contoh ya. Nah teman-teman, seperti tadi, pasti selain kita belajar dari kuliah atau dari siapapun, dari pengalaman, experience kita, pasti itu ada yang namanya berinteraksi sama orang. Oh pasti dong. Either itu your future investors atau your future clients, we never know. Ya atau kita sebut saja networking. Seberapa penting networking menurut kamu Kak? Paling penting. Kuliah one thing gitu ya, networking penting, bisnis apalagi. Jadi sekarang nih, as we speaking sekarang, ini aku punya karyawan 27 lagi di kantor. Oke. Lagi running operasional pameran, lagi running operasional agency. Koteo ngapain di sini? Gitu kan. Ini another kesempatan sharing. Another aku bisa kenal kamu, another aku bisa kenal semua tim di sini. And bisa share. Another aku bisa, aku bisa sharing all the knowledge, aku bisa kenal lagi tadi bintang tamu sebelum aku. Yes. Dan itu semua database. Gitu loh. Bisnis tuh kita connect the database. Yes. Gitu loh. Setuju, karena bisa aja opportunity itu datang ya dari siapa kita ketemu sama orang itu. Biasa aja dari tempat apa yang kamu datengin, kayak gitu, yang gak sengaja, yang niatnya tadi cuman but because you have a very good ethics, misalnya suka berinteraksi. Karena ini yang akan ngaruh ke, akan menjadi pertanyaanku selanjutnya Kak, gimana cara mulai networking? Sebenarnya dari kita sekolah, networking itu udah berjalan otomatis sebetulnya. Karena networking itu sebenarnya berteman, gitu ya. Makanya aku selalu bilang kalau kuliah, jangan ikutin aku dulu. Aku dulu karena harus bayar uang kuliah sendiri, banyak kupu-kupunya. Jadi pulang ya Sobat Merdeka yang jadi tahu networkingku telat sebetulnya, karena aku fokus bayar uang kuliah. Yes, because you have that urgency. Betul, kalau boleh diulang ya aku mau ngapain, pergi main sama teman kuliah. Kenal mereka, kenapa? Kita nggak pernah tahu keluarga siapa, papa mamanya usaha apa. The next 3 years, 5 years mereka jadi apa. Gitu loh. Nah bedanya adalah networking yang sekarang, kalau kuliah kita punya banyak waktu. Betul. Itu justru waktunya networking, waktu kita belum kita hitung. Coba sekarang, kita mau ketemu teman lama aja, lihat kalender dulu. Aduh ini 2 minggu lagi udah full semua lagi jadwal. Gak kebayang ya maksudku ya. Akan kita spare waktu kita buat yang bener-bener worth it, another project or anything. Yes. Gitu. Jadi bedanya berteman, tapi kalau udah lebih dewasa networkingnya berteman dengan project, opportunity, uang or anything gitu loh. Tapi mulainya dari kapan? Latihnya dari kapan? Ya dari SMA, kuliah. Gitu loh, belajar diplomatic skill. Yep. Gitu loh, ngobrol sama siapa aja bisa no judge. Itu ngebantu banget. Dari kerja kelompok sama temen kuliah itu juga bisa ngebantu banget ya. Betul. Sobat Merdeka ya. Because again networking adalah gimana how you interact with your peers, terus juga secara etika, cara bekerjanya. Tadi kita ada satu teman mutual kan di Perasmul, ya kan, inisial A itu. Ya. Itu pun aku membuat pameran pertama kali, ngobrolnya sama dia. Aku ajak dia makan, traktir dia makan, ngobrol. Oh gimana. Akhirnya aku bisa bikin pameran pertamaku. Nah, dan itu adalah nge-maintain networkingnya sehingga membuahkan sebuah project yang menguntungkan Sobat Merdeka nantinya. Nah, selanjutnya nih, aku mau nanya Kak Theo ya. Buat yang sekarang mereka udah tahu nih, tapi ada nggak tips and trick kayak gimana cara pertama kali terjun ke dunia bisnis, cara komunikasi yang baiknya tuh gimana sih kayak gitu, mau ke atasan kita, our future clients berarti ya, atau investors atau rekan-rekan kita, ada nggak kamu tips and tricks kayak cara berkomunikasi yang baiknya? Cara berkomunikasi menurutku dari dulu cuman satu sih, PR kita adalah menciptakan flow conversation yang enak. Kenapa? Karena nggak bohong gini, kita sama siapapun kita ngobrol, kita Indian akan lempar project ke orang yang kita bisa komunikasi. Nah biasanya kalau kita breakdown gimana sih komunikasi yang enak, pertama yang aku perhatikan itu no judgy. No judgy dalam artian kalau kita ngobrol sama orang, ego kita turun dikit. Kan ada orang kalau ngobrol nih, udah lama gak ketemu, iya, lu tahu gak sih gue sekarang A, gue sekarang B, gue sekarang C, gue sekarang D, patah tuh udah. Patah itu. Kalau kita mau ngobrol, abis duluan.
Kalau mau ngobrol sama orang, kita collect database, turunin egonya, ngobrol. Lu belakang ini ngapain? Lagi sibuk apa? Oh iya, project kayak gini. Share interest ya, nggak cuman own interest doang. Kok lu bisa project kayak gitu? Gila banget, mainnya kemana aja? Biasa klien lu kayak apa sih? Gua ada kenal tahu. Masuknya di situ Sobat Merdeka ya. Semua bermulai dari flow conversation. Jadi menurutku kalau kita mau networking, yang pasti pertama waktu kita harus komit. Yang kedua, mungkin banyak sobat mereka nanya, introvert gimana networking gitu ya. Anggaplah networking adalah bekerja. Kalau kamu hari ini lagi nggak mood di kamar, introvertmu lagi tinggi, bos kamu suruh kamu ke kantor kan? Anggaplah itu emang profesional, kamu berharga. Itu profesionalitasnya lah. Betul. Yang ketiga tadi, bangun flow conversation, collect database. Nah, yang tadi juga kalian sempat mention bahwa flow conversation ini penting karena you have to make sure lawan kamu pun berbicara dengan kamu tuh menyenangkan rasanya. Tidak ada yang ini bukan menjilat loh ya. Iya, bukan loh. Beda sama beda. Peres dan lain-lain itu bukan. Walaupun katanya itu mah sama aja kayak peres. Enggak. No, it's important untuk ya nggak tahu opportunities nanti datang setelah obrolan itu atau the next ketemu lagi sama orang itu ya. We will never know ya. Jadi itu dia teman-teman sobat mereka harus upayakan, harus maksimalkan waktunya untuk networking juga, oke? Nah, kan ada nih kalau di kampus Merdeka sebutannya MBKM, atau namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di situ tuh ada banyak magang, program exchange internasional atau nasional kayak gitu. Tapi intinya adalah upaya-upaya agar banyak pembelajaran di luar kampus. Oh, bagus banget dong. Ya kan, yang sudah disuguhkan oleh pemerintah. Nah, kalau kita dulu kan, kita mau magang kemana, kita mau exchange kemana, bingung. Kita mau apa, research sendiri, buka laptop sendiri, research sendiri, tanya lagi segala macam networking. Nah, tapi kalau MBKM ini berarti semua tuh udah dikasih sama pemerintah, kayak gitu, data-datanya all the base. Nah, menurut kamu tuh kayak gini-gini tuh bermanfaat nggak? Bukan bermanfaat lagi, menurutku ini adalah sebuah mandatory. Kenapa? Karena ini bentuknya bukan substitusi, tapi mandatory komplementer. Dengan kita intern, dengan kita magang, dengan kita mengambil pengalaman di luar kampus, kita punya kesempatan menerapkan apa yang kita pelajari di kampus, sambil mengabsorb culture dan knowledge dan experience yang baru, dan ini di-mix jadi sebuah upgrade. Contoh, aku punya agency sekarang, udah nggak lihat IPK jujur, kadang-kadang ya, tetap ada IPK bagus atau apa kampus gitu. Tapi kadang yang kita lihat apa sih? Oh dia pernah magang di agensi besar. Oh dia pernah handle brand ini. Oh dia pernah ini. Oh ini menarik, interview deh. Yes. Gitu. IPK is another thing, pasti penting, it's a bonus. Tapi benar yang kamu lihat apakah dia udah pernah berpengalaman? Karena dari pengalaman itu ketemu orang. Betul. Tanggung jawab mengerjakan tugasnya. Nah, jadi ini udah dari banyak banget nih narasumber kita juga ngomong hal yang sama Kak Theo. So, listen to that. IPK menggambarkan lah bagaimana kita disiplin, kita bisa mengatur diri kita dengan baik di sebuah sistem. Menurutku itu menggambarkan, karena kalau nggak ada effort di situ nggak ada IPK tinggi juga gitu ya. Nah, tapi zaman sekarang dengan begitu banyaknya fresh graduate, kita harus tambah tuh dengan something yang non kuliah tadi. Ya, which is your soft skills juga ya, kayak gitu ya. Which is misalnya GPA-nya kamu bisa dilihat dari hard skill-nya, kedisiplinan, ketekunan dan juga hasil dari belajarnya. Tapi soft skills ini juga penting banget buat languages aja ngaruh loh. Ya, foreign language. Jadi eager to learn ya sobat Merdeka semuanya. Nah, berarti kan tadi penting banget ya belajar di luar kampus, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah, kira-kira keterampilan apa yang paling penting menurut Kak Theo untuk bisa kita stands out as a person? Ini kalau kita ngomong stands out as a person, sebenarnya kita pengen ngomongin, aku put it lebih simpel lagi ya. Sebenarnya sekarang semua orang nanya bagaimana kita bisa breakthrough sebuah situasi atau sukses. Benar ya, karena nanti in the end pasti kita nggak akan ngomongin itu juga tuh. Nah, setelah aku melihat orang kalau mau sukses tuh butuh 3 skill. Yang pertama, dia punya skill komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik tidak akan muncul tanpa pengalaman berkomunikasi yang banyak. Maka hal-hal kayak tadi penting. Yang kedua, seberapa luas kita punya knowledge dan experience. Makanya tadi kalau ada pengalaman mungkin ada student exchange atau wirausaha segala macam itu kan ngebantu banget di situ. Nah, 1 ada 2 ada. Yang ketiga ini
Orang kalau satu udah bagus, dua udah bagus, tinggal tunggu yang namanya momentum. Momentumnya dapet, gaspol, biasanya orang akan breakthrough ke dia punya another level. Makanya kadang orang bilang, kok tapi gue udah banyak usaha, gue udah begini, tapi kok belum naik-naik ya? Memang yang kita tunggu tuh momentum. Kita harus realistis bahwa momentum itu yang akan membawa orang ke dalam sebuah level yang baru. Tapi kalau kita nggak punya knowledge yang luas, kita nggak punya skill komunikasi, ada momentum pun kita bisa nggak tahu. Ada momentum pun kita nggak tahu cara ridingnya gimana. Riding momentum pun bisa maksimal, bisa minimal. Ya, bener dong. Contoh 2020 pasar saham jatuh, beli saham apapun naik. Orang yang udah tahu dan ngerti duluan bergaul sama orang sana, berani masukin uang banyak, dapetnya banyak. Kamu cuma tahu dikit-dikit, masukin aja dikit. Dapatnya dikit juga. Jadi seberapa besar momentum itu bisa kita absorb 100% atau enggak pun tergantung poin 1, 2 tadi. Ya, so be ready sedini mungkin. Betul. Nah, berarti itu semua tadi juga ngaruh dong sama income. Kan kalau kita ngomongin bisnis berarti kita ngomongin profit. Benar nggak? Ya mau nggak mau. Walaupun kita banyak keuntungan di luar profit doang. Tapi ngomongin bisnis pasti ngomongin profit. Betul. Nah, yang tadi tuh yang kita ngomongin skill komunikasi, pengalaman dan lain-lain. Itu menurut kamu ngaruh banget nggak sama income maybe yang kamu dapetin sekarang? Banget. Sekarang aku pakai real cash contoh aku. Orang banyak yang nanya, kok pameran jalan-jalan. Studio Akro itu klien hampir 20. Terus kok lu Instagram, TikTok, YouTube jalan? Kok undangan speaker bisa ambil, podcast bisa ambil, placement bisa ambil, gitu ya? Masih bisa ngerjain segitu banyak hal. Karena apa? Partnership dan tim. Bagaimana membuat partnership dan tim bisa berjalan? Balik lagi, komunikasi. Dan loyalty orang-orang yang kerja sama kamu, aku yakin juga berangkat dari your working environment yang kamu bikin nyaman, dengan komunikasi yang enak. Betul. Nah itu sedalam itu pentingnya komunikasi gitu. Jadi skill komunikasi itu penting banget teman-teman, dan experience belajar di luar kampus itu juga penting banget. Biar kita bisa benar-benar benar-benar tahu cara main di lapangannya tuh kayak gimana, menyesuaikannya. Nah, terakhir Kak Theo ya, if you have any tips and tricks seputar self and career development buat teman-teman Sobat Merdeka, boleh disampaikan. Menurutku di zaman sekarang, apalagi especially Gen Z atau Gen Alpha, itu overthinkingnya tinggi banget. Rasanya kalau kita memilih satu jalur, kita mikir itu satu jalur kita pantek sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Enggak, hidup itu sangat dinamis, hidup itu sangat fleksibel. Aku tidak pernah berpikir aku akan bikin konten, ternyata aku bikin. Aku gak pernah berpikir followerku bisa hampir 500.000 tiba-tiba ada. Aku gak pernah berpikir ke arah sini gitu. Maka yang kita harus fokus apa tadi? Apa yang ada di depan mata kita sekarang ini, yang kita lihat sebagai kesempatan, lakukan yang terbaik. Nanti perpanjangan karirnya, momentumnya, breakthrough-nya akan datang. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa bikin planning dalam 10 tahun ke depan. Kita mau naik di tahun ketiga, kemudian tahun kelima, kemudian Gak ada itu. Gak ada. Even semua entrepreneur yang akan bilang, hari ini perusahaanku berdiri 20 tahun karena aku udah tahu dari 20 tahun yang lalu. Itu gak ada. Gak ada. Gitu. Jadi enjoy your progress, take your chance gitu ya. Do the best, communicate well, gitu ya. Widen your network gitu ya. Widen your network dan udah enough. Itu dia dari Kak Theo yang harus kalian semua dengerin ya. Selain yang tadi disampaikan, gain your momentum juga, terus juga use your opportunity untuk belajar di luar, ya, experience sebanyak mungkin, knowledge sebanyak mungkin dari siapapun, karena kita nggak akan pernah tahu berapa tahun lagi kita akan sukses, siapa aja akan ngebantu kita. So, what do you think, Kak? Apakah menurut kamu hal-hal seperti ini, program-program yang belajar di luar, yang exchange segala macam itu harus kita lanjutin? Harus banget dilanjutin, dan setiap yang punya kesempatan cukup beruntung untuk mendapatkannya, go for it dan do the best. Karena aku kalau bisa balik dulu punya kesempatan seperti ini, aku pasti maksimalin. Itu dia, so go for it dan lanjutkan Merdeka Belajar kita. Itu dia Kak Theo, teman-teman semua. Wow, Kak sangat inspiring kalau dengar dari journey-nya Kak Theo tadi ya. Terima kasih sudah mau bercerita juga sama kita, sudah berkenan juga, dan juga tentang bisnisnya, dan juga tips and triknya gimana ke depannya agar kalian para Sobat Merdeka bisa gain momentum, bisa gain your opportunity, dan bisa sukses ke depannya seperti Kak Theo juga. Aduh, amin. Oke, thank you so much Kak Theo sekali lagi udah datang ke
Kampus Merdeka dan juga sampai ketemu lagi Sobat Merdeka di YouTube Kampus Merdeka selanjutnya. Bye-bye. Dadah.